Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas salah satu analisis yang sering dipakai untuk mengukur efisiensi, yaitu DEA Envelopment Analysis atau biasa disingkat dengan analisis DEA. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dimohon untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video tutorial selanjutnya. Nah, dia itu adalah analisis efisiensi di mana akan dibandingkan antara input dan output dalam suatu kegiatan atau dalam suatu produksi. Pada pembahasan ini untuk data dan sintaks ini saya gunakan dari Zi dan Lee tahun 2010 ya. Jadi keluaran dari sintaks dia ini awalan dari DMU, yaitu menyatakan unit ya, unit mengambil keputusan. Jadi bisa berupa perusahaan, bisa berupa university, bisa berupa unit-unit usaha gitu ya. Opsi yang ada di sini adalah untuk return to scale ya. Nanti dia return to scale, kemudian ada biasanya ada defaultnya itu RCS, return to scale-nya itu ada CRS, artinya konstan, nilainya return to scale-nya itu konstan. Kemudian bisa VRS, bisa DRS, bisa NIRS ya. Arti berturut-turut itu VRS itu adalah variable. Kita concernnya ke variable, return to scale. Kemudian ada yang DRS itu adalah decreasing return to scale, kemudian ada non increasing. Nah, kemudian untuk opsinya orientasi kita apa? Orientasi kita adalah untuk meminimalkan input atau memaksimalkan output. Jadi ada input oriented atau output oriented. Nah, baiklah kita langsung saja ke contohnya. Misalkan kita ada 20 institusi pendidikan ya. Di sini dia memiliki inputannya tenaga pendidik dan tenaga pengajarnya. Di sini dari banyaknya tenaga pendidik dan tenaga pengajar ini kita akan melihat outputnya berupa kelulusan mahasiswa dan banyaknya publikasi yang digunakan. Nah sebelumnya teman-teman bisa untuk download ya ataupun menginstal untuk aplikasi DEA. Nanti tinggal SSC install DEA ya. Nah formulanya tinggal DEA, kemudian variabel inputnya saja apa saja, kemudian sama dengan variabel outputnya apa saja. Kemudian ini adalah menggunakan return to scale, kita yang pakai variabel, kemudian orientasi kita output. Kita ingin memaksimalkan outputnya sebesar-besarnya dari input yang ada. Ya, di sini ada stake-nya, artinya mau 2 stakes atau 1 stake yang mau kita gunakan. Gitu. Jadi di dalam DEA itu ada istilah dia untuk mengestimasinya pakai 1 stake atau 2 stake. Jadi kalau 2 stake-nya dalam kurung 2. Baiklah kita lanjut ke ininya. Statanya tinggal di sini file open, nanti untuk datanya teman-teman bisa download ya, para sahabat bisa download untuk data DEA gitu ya. Nah di sini sudah ada ya data DEA. DMU itu adalah misalkan kita kasih kode unit-unitnya atau nanti itu kode ininya cuma 1, 2, 3 sampai berapa industri atau berapa institusi gitu ya. Kemudian ini adalah tingkat pertumbuhan dari tenaga pendidik, tenaga pengajar, kemudian tingkat kelulusan dan tingkat publikasi ya. Jadi tinggal kita masukkan sintaksnya tadi ya seperti ini. Jadi DEA inputnya apa sama dengan outputnya apa, kemudian orientasinya apa ya. Gini DEA inputnya apa, outputnya apa, kemudian kita pakai return to scale dengan variabel return to scale, kemudian orientasi kita output stake-nya 2 atau 1 terserah di dalam nanti teori yang ada digunakan. Nah kalau kita lihat di sini cuman kendalanya ketika semakin banyak variabel atau semakin banyaknya individu yang digunakan, DMU yang digunakan, maka dia akan semakin lama pengerjaannya. Nah dari hasil ini dapat kita lihat bahwa di sini ada nilai-nilai dari outputnya ya. Di sini ada rankingnya, yang paling efisien siapa nih, 1 sampai 20. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk tingkat efisiensinya, nah yang mana yang dia tidak efisien. Jadi kalau efisien itu kan sama dengan 1. Nah kalau ini berarti dia inefisien ya. Nah karena dia di bawah 1. Nah yang ada tanda-tanda IRS. Kalau dia strip berarti dia efisien. Nah pada perusahaan keberapa itu? Perusahaan 1 yang sudah efisien, perusahaan 7 atau institusi ke-7, ke-8. Nah seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini nilai CRS-nya berapa, nilai VRS-nya berapa, nilai scale-nya berapa. Scale itu CRS dibagi dengan VRS ya. Demikian untuk pembahasan DEA, cukup singkat dan sederhana.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.